Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Yulita. Saya nutrisionis di UPTD Puskesmas Kawalu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Pada video ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan tentang inovasi gizi masyarakat yang ada di Puskesmas Kawalu yang disebut dengan barcode shopping bag atau lebih jelasnya transaksi belanja. Tahu? Check it out, kita simak videonya. UPTD Puskesmas Kawalu adalah puskesmas yang ada di wilayah perkotaan dengan partisipasi masyarakat untuk pergi ke posyandu yang masih rendah. Sampai pada tahun 2020 di bawah 50% dan angka stunting yang cukup tinggi di atas 20% menjadikan Kawalu sebagai lokus stunting di Kota Tasikmalaya, sehingga ini menjadi masalah kesehatan bagi Puskesmas Kawalu. Sistem informasi gizi terpadu atau SIGIZI terpadu merupakan suatu sistem yang terintegrasi untuk mengetahui status gizi dan kinerja program yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan, dan sebagai bahan pengambilan keputusan serta kebijakan program gizi masyarakat. Terobosan atau inovasi dengan mengedepankan pemberdayaan kadar posyandu dan TPK atau tim pendamping keluarga untuk melaksanakan nutrisi gizi terpadu, yaitu aplikasi Kemenkes yang bisa menghasilkan status gizi. Peran aktif kader dan lintas sektor sangat diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, mencegah dan mengintervensi stunting secara cepat. Terobosan yang dilakukan selain nutrisi gizi terpadu adalah F1 Gizi Online atau FINE. Dan semuanya itu disingkat dalam barcode shopping bag atau pemberdayaan kadar posyandu dan TPK dalam nutrisi gizi terpadu, dan F1 Posyandu Online untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pencegahan stunting bersama ahli gizi, atau bisa disebut juga transaksi, yaitu strategi penurunan stunting di Puskesmas Kawalu dengan inovasi. FINE atau F1 Online Gizi. Fungsinya, kenapa diadakan FINE ini? Karena dengan laporan manual yang lambat, tidak ada saran dan masukan secara berkala dari posyandu untuk perbaikan puskesmas. Selain itu, laporan posyandu yang tidak berbasis data yang tepat. Tidak adanya biaya untuk fotokopi, cetak, laporan hasil yang tercecer, proses laporan yang lama. Sedangkan dengan pengentrian EPPGBM atau SIGIZI oleh kadar posyandu, alasannya dikarenakan jumlah SDM yaitu tenaga pelaksana gizi dan bidan kelurahan atau tenaga kesehatan lainnya yang kurang, khususnya nutrisionis dan bidan kelurahan ini. Jumlah komputer yang tidak memadai di jam kerja, serta waktu yang terbatas, pekerjaan lain yang banyak, dan proses laporan menjadi lambat. Selain itu, jaringan yang sulit di jam kerja dan pelaporan data dari kader dan bidan yang cukup memakan waktu yang lama. Dikarenakan lambatnya hasil yang didapat, maka penanganan masalah gizi seperti stunting, wasting, ataupun underweight sampai weight filtering menjadi lambat dan banyak yang tidak terintervensi. Itulah kenyataannya. Karena petugas hanya fokus pada entry data saja. Data dari buku oren dari pelaporan posyandu. Selain itu, pengentrian data yang masuk hanya pada bulan penimbangan balita saja, yaitu Februari dan Agustus saja, sehingga tidak sesuai dengan prinsip surveillance gizi yang berfungsi untuk memberikan informasi keadaan gizi masyarakat dan faktor yang mempengaruhinya secara cepat, akurat, dan berkelanjutan, sehingga dapat digunakan untuk menetapkan kebijakan gizi maupun penanggulangan masalah gizi, baik mulai dari Pemkot, pemerintah pusat, daerah, sampai dinas kesehatan atau masalah gizi dan lintas sektor lainnya. Untuk mengatasi masalah partisipasi masyarakat rendah, stunting yang tinggi, para pemangku kebijakan sampai kader posyandu sudah seharusnya mengetahui data real yang ada di wilayahnya.
kader harus dapat mengetahui dari aplikasi langsung balita mana yang tidak datang ke posyandu, sehingga bisa dilakukan sweeping, dan anak mana yang stunting, sehingga bisa dicari penyebabnya untuk intervensi yang tepat, sehingga ketika kunjungan rumah orang tua asuh dari lintas sektor bisa diberikan tepat sasaran. Dengan terobosan pengendrian fine dan EPPGBM berkala setiap bulan oleh kader posyandu, dibantu dengan TPK, angka stunting Puskesmas Kawalu pada tahun 2022 menjadi 16,50% atau turun sebanyak 6%, dan partisipasi masyarakat naik menjadi di atas 80%. Berarti inovasi ini cukup berhasil untuk menyiasati kuota HP yang tidak diberikan baik oleh Dinas Kesehatan, kelurahan, atau pemerintah lainnya adalah dengan cara menggandeng TPK atau tim pendamping keluarga dari DP3A-KB, khususnya Balai KB Kecamatan Kawalu, sehingga bisa bersama-sama menghasilkan data yang cepat untuk penurunan stunting di wilayah Kawalu khususnya dan di kota Tasikmalaya pada umumnya. Terima kasih, semoga pengalaman inovasi ini bisa diadaptasi oleh kesehatan atau tenaga kesehatan lainnya yang ada di seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita jadikan masa depan Indonesia gemilang, Indonesia bebas stunting.